Talitakum Juniors, apa kabar semua? Selamat bergabung kembali di pelajaran selanjutnya tentang Alkitab kita. Kita mau belajar dan melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam keseluruhan Alkitab mulai dari awal sampai yang terakhir. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah pencipta semesta ini dan juga pencipta manusia. Ia sangat mengasihi ciptaannya dan segala sesuatu yang ia ciptakan adalah baik. Nah, Alkitab ini adalah buku tentang pernyataan kasih dan keselamatan yang dari Tuhan kepada manusia, kepada kita. Alkitab ini adalah buku yang sangat penting karena faktanya membuktikan bahwa hanya Alkitab yang sudah terjual dan sudah tercetak yang terbanyak di dunia ini dibandingkan buku-buku yang lain. Dan hanya Alkitab juga yang sudah diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa-bahasa yang ada di dunia. Nah, melalui pelajaran yang lalu kita juga sudah mengetahui bahwa Alkitab itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan inspirasi kepada orang-orang yang Ia pilih dan melalui perantaran mereka Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan dan firman-Nya untuk mereka tuliskan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Dan Alkitab kita ini ditulis untuk memberikan pengertian kepada kita bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Nah, Juniors, mari yuk kita lihat isi Alkitab kita sekarang. Ayo, ambil Alkitabnya. Nah, kalau kita buka dari halaman yang depan di halaman daftar isi, kita bisa baca bahwa Alkitab ini berisi buku-buku yang jumlahnya ada berapa? Iya betul, 66 buku dan masing-masing diberi nama. Ada juga yang namanya sama tetapi disebut sebagai buku 1 atau 2 atau ada yang buku 3. Penamaan buku-buku di Alkitab ini berdasarkan nama orang yang menulisnya atau juga berdasarkan nama tempat kepada siapa buku ini ditujukan. Nah, contohnya ada 1 Samuel, ada 2 Samuel yang menuliskan sama-sama Samuel tetapi bukunya ada 2. Lalu kita bisa lihat ada surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Artinya Yohanes yang menuliskan ketiga buah surat ini. Nah, Juniors, mari kita lihat bahwa lebih dari setengah buku-buku yang pertama di Alkitab disebut sebagai Perjanjian Lama. Bagian yang lain kemudian disebutkan sebagai Perjanjian Baru. Yuk, kita mau mengenal nama-nama buku yang ada di Alkitab kita ini. Ayo bersama Papa, Mama, Abang, Kakak, Opung, Paman atau Bibi, kita baca bersama nama-nama buku yang ada di Alkitab kita. Ada berapa buku di Perjanjian Lama? Ada berapa buku di Perjanjian Baru? Nah, anak-anak, nama-nama buku di Alkitab ini ada lagunya loh. Coba dengarkan lagunya dan hafalkan nama-nama buku yang ada di Alkitab kita ya. Lagunya bisa di-download dari akun YouTube Big Junior. Oke, sekarang kita mau lihat
tentang Perjanjian Lama dulu ya. Nah, buku-buku di dalam Perjanjian Lama ini dibagi ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok buku-buku hukum. Ada 5 buku yang ditulis sebagai hukum untuk bangsa Israel pada zaman Musa. Dan kelima buku ini disebut sebagai Pentatuk. Buku-buku tersebut adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu kelompok yang kedua adalah buku-buku tentang sejarah, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Lalu kelompok yang ketiga adalah buku-buku puisi, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kelompok yang terakhir adalah buku-buku yang dituliskan oleh nabi-nabi. Nah, kelompok ini dibagi 2 lagi, yaitu kelompok buku-buku nabi besar. Maksudnya bukan nabinya badannya besar, tapi buku-buku yang tulisannya panjang dan banyak. Buku-buku tersebut adalah Yesaya, Yeremia, Ratapan yang ditulis oleh Yeremia juga, Yehezkiel, dan Daniel. Lalu kelompok buku-buku nabi-nabi kecil. Ingat, bukan karena nabi-nabinya ukurannya kecil, badannya kecil, tetapi karena tulisannya lebih pendek. Nah, buku-buku tersebut adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan yang terakhir adalah Maleaki. Kejadian,
Nah juniors, inilah cerita singkat yang dituliskan oleh buku-buku tersebut di Perjanjian Lama. Ada banyak orang yang menuliskan dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, tetapi buku-buku tersebut bisa dirangkumkan dan menuliskan sebuah kisah cerita yang saling berhubungan. Begini ceritanya. Pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta dan bumi ini. Lalu Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di bumi. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memberkati bumi. Tetapi manusia mengambil keputusan yang salah dan mau hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Sehingga yang terjadi adalah kegelapan. Tuhan kemudian menyelamatkan satu keluarga dari dunia yang sudah kacau seluruhnya. Tuhan kemudian membuat perjanjian dengan seseorang yang bernama Abraham. Dan Tuhan berjanji bahwa melalui Abraham dan keluarganya, Tuhan akan memberkati dunia kembali. Keluarga Abraham ini kemudian menjadi sebuah kelompok yang besar dan dinamakan bangsa Israel. Dan mereka kemudian hidup di Mesir. Mereka sudah menjadi amat banyaknya sehingga orang Mesir pada waktu itu takut, sehingga mereka menjadikan bangsa Israel budak-budak di Mesir. Melalui seseorang yang Tuhan pilih, namanya Musa, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan kembali ke tanah asal mereka, tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka, Tuhan memberikan hukum dan perintah-perintah dengan tujuan supaya bangsa ini bisa hidup mengikuti caranya Tuhan kembali. Tetapi mereka lalu berubah setia dan hidup menurut caranya sendiri lagi dan menjadi jahat. Nah, inilah pola yang berulang-ulang terus dari generasi kepada generasi. Bangsa ini kemudian menuntut seorang raja. Mereka tidak bisa terima kalau Tuhan yang menjadi satu-satunya raja bagi mereka. Akhirnya Saul menjadi raja atas Israel. Pada awalnya Saul memerintah dengan baik, namun kemudian menjadi tidak taat dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saul kemudian digantikan oleh seorang pahlawan perang yang bernama Daud. Waktu Daud menjadi raja, Tuhan memberkati Israel kembali. Namun Daud juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Daud memiliki hati yang lekat pada Tuhan dan selalu mau kembali bertobat. Karena itu Tuhan menyatakan melalui keluarga dan keturunan Daud akan ada seorang raja yang memerintah selamanya dan menyelamatkan semua orang dari kejahatan. Daud kemudian mati dan digantikan oleh anaknya Salomo. Salomo meminta hikmat dari Tuhan dan ia menjadi raja yang paling bijak dan paling kaya di seluruh dunia. Ia kemudian juga membangun kembali bait Allah. Namun di akhir hidupnya Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan juga. Dan terjadilah perpecahan, peperangan, dan kejahatan. Bangkitlah raja yang jahat, tapi ada juga raja yang baik dan taat kepada Tuhan. Nah, pola kejahatan manusia ini kembali terulang terus. Pada masa-masa inilah Tuhan memanggil dan memilih nabi-nabi sebagai suara Tuhan untuk memperingati dan menuntun bangsa Israel.
Mereka membawa pesan yang sama supaya bangsa Israel kembali taat dan hidup menurut caranya Tuhan. Tetapi bangsa Israel selalu menolak dan akhirnya Tuhan mengizinkan mereka dikalahkan oleh bangsa lain, menjadi budak bagi bangsa lain, dan ditawan keluar dari tanah perjanjian mereka. Bait Allah dan kota-kota di tanah perjanjian mereka dihancurkan. Bangsa Israel akhirnya menjadi tawanan bangsa Babilonia yang menguasai mereka. Salah satu nabi yang dibangkitkan Tuhan pada zaman pembuangan ini namanya Daniel. Daniel menolak untuk tidak taat kepada Tuhan. Ia kemudian dihukum masuk ke gua singa, tetapi Tuhan menyelamatkan Daniel, dan karena Daniel, seluruh bangsa Babilonia menjadi mengenal nama Tuhan dan mengakui Tuhannya Daniel. Walaupun kemudian bangsa Israel hidup sebagai tawanan di negeri lain, Tuhan tetap menyatakan melalui nabi-nabinya bahwa ada harapan, dan suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kepada mereka hati yang baru yang taat pada Tuhan. Tuhan juga berjanji bahwa akan membawa mereka kembali ke negeri yang sudah Tuhan janjikan sejak awalnya. Tuhan membuat bangsa Israel dapat kembali pulang ke tanah perjanjian dan membangun kembali bait Allah pada zaman Nabi Nehemia. Bangsa Israel kemudian menunggu akan digenapinya janji keselamatan yang dari Tuhan itu. Nah, di akhir dari perjanjian lama ini, Tuhan berdiam dan tidak menyatakan apa-apa selama 400 tahun. Nah, juniors, begitulah kisah dalam perjanjian lama. Kita akan lihat perjanjian baru dalam pelajaran selanjutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa kembali. Talita kum.